Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini di hari Jumat tanggal 3 November 2023 tertulis di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyemangati, memotivasi kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua, pencinta renungan Logos HKBP Limo, pasti kita meyakini bahwa tidak semua orang membuat menjadi kaya itu sebagai cita-citanya. Tetapi saya yakin semua orang pasti berkeinginan menjadi orang kaya, orang yang memiliki harta benda dan uang yang banyak. Tentu dengan harapan kelak bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, dapat memenuhi segala kebutuhannya secara finansial, dan tentunya mampu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Itulah sebabnya saudara-saudari, orang berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya. Tetapi sering sekali harta kekayaan ini diperoleh dengan cara yang tidak benar, melalui kejahatan, melalui keserakahan. Tidak sedikit orang yang berusaha memperolehnya dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran. Memang ada yang berhasil, yang dapat memperolehnya dengan cara yang salah, memperolehnya dengan tipu menipu dan dengan kecurangan. Tetapi justru harta kekayaan yang diperoleh dengan cara demikianlah membuat mereka susah, kehilangan ketenangan dan kenyamanan hidup. Bisa saja mereka terlihat bahagia tanpa masalah secara fisik, tetapi batin mereka, pikiran mereka selalu dalam kegelisahan. Benarlah apa yang dikatakan Amsal dalam Amsal pasal 10 ayat 2a. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Sahabatku semua, firman Tuhan hari ini mencerahkan pikiran kita tentang kekayaan sejati, yaitu kepemilikan harta yang benar-benar membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Maka prinsip pertama yang harus kita pegang teguh adalah meyakini bahwa harta kekayaan itu adalah berkat Tuhan semata. Maka orientasinya bukan pada memiliki sedikit atau banyak, melainkan berorientasi kepada berkat Tuhan itu. Berkat Tuhanlah kekayaan terbesar yang pasti akan membuat kita hidup tentram dan damai, jauh dari kegelisahan dan kekhawatiran. Apapun yang Tuhan izinkan kita miliki, entah itu sedikit atau banyak, yakinlah saudara-saudariku, kita akan dapat menikmatinya dengan benar. Dan tentunya susah payah tidak akan menambahinya. Lalu yang kedua, memiliki banyak harta memang itu perlu. Semua orang memiliki keinginan untuk memiliki banyak harta. Dan tidak salah kalau kita terus berusaha mencari dan menemukannya. Tetapi kita diingatkan, cari dan temukanlah harta kekayaan itu dengan cara yang benar. Peroleh dan milikilah dengan tetap memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebenaran. Dengan cara yang demikianlah kita pastikan kekayaan itu berasal dari Tuhan Allah kita. Di luar itu, saudara-saudariku, sahabatku semua, yakinlah kekayaanmu bukan berasal dari Allah, dan pasti kesusahan akan mengikutinya. Dan yang ketiga,
saudara-saudariku semua, harta benda yang Tuhan izinkan kita miliki pastilah akan menjadi berkat. Berkat bagi kita dan juga bagi sesama kita. Karena kekayaan yang bersumber dari Tuhan tidak terbatas, maka kerelaan untuk membagikannya akan menambah sukacita dan menambah kegairahan bahkan kedamaian hidup kita. Jika ada orang yang memiliki harta benda yang banyak tetapi pelit dan tidak mau berbagi, apakah itu bersumber dari Allah? Jawabannya dapat kita temukan dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sahabatku semua, hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bekerja, mencari dan menemukan harta kekayaan. Doa yang tepat kita naikkan dalam usaha mencari dan menemukan harta kekayaan itu adalah doa yang pernah dinaikkan Salomo, sebagaimana dicatat dalam Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Berikanlah dan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dan percayalah saudara-saudariku, apa yang kita dapatkan hari ini akan menjadi sukacita, dan dengan memilikinya kita akan hidup tenang dan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat layak kami naikkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Atas cinta kasih-Mu yang menghantarkan kami memasuki hari ini, dan dengan pertolongan Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan dan sukacita. Dan yang terlebih ya Bapa di sorga, atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kekayaan terbesar adalah berkat Tuhan. Sehingga dengan berkat itulah kami boleh menikmati sedikit atau banyak yang Tuhan izinkan, Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami, ketika kami mencari kekayaan, mencari segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan kami, kami tidak pernah melupakan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menikmatinya dengan baik. Dan jikalau saat ini Tuhan menitipkan bagi kami harta benda, harta kekayaan yang lebih dari cukup, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mau berbagi, supaya kami dapat menikmatinya dengan baik, dan orang lain juga dapat menikmatinya sebagai bukti dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Biarlah kasih-Mu hadir, memampukan kami melakukan hal-hal yang berguna dan yang berkenan kepadamu. Andaikan hari ini kami mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, kuat kuasa-Mu hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Biarlah juga dalam setiap pergumulan kami Tuhan hadir, supaya kami dapat memenangkannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.